Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah strategi belajar mengajar biologi. Namun sebelum saya menjelaskan seperti apa itu keterampilan dasar mengajar, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia, NIM H03205010, dari kelas pendidikan biologi B, biologi C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterampilan dasar mengajar biologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 yaitu mengatakan guru adalah guru profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal. Pendidikan dasar dan guru menengah. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas profesional yang mengacu atau merujuk kepada proses pendekatan kompetensi dari lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Alma tahun 2009, keterampilan ini mutlak perlu diketahui, dikuasai oleh setiap guru terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkan sebagai model dasar dalam mengajar. Kemudian adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar biologi. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan upaya atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai simulasi untuk memunculkan atau menimbulkan jawaban atau respon dari peserta didik. Bertanya dalam rangka kegiatan pembelajaran tidak sekedar bertanya, tetapi menyaratkan suatu penguasaan teknik mengajukan pertanyaan yang cerdas, baik keterampilan bertanya dasar maupun keterampilan bertanya lanjut. Lalu yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bidang dengan yang lain, misalnya antara sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui, menyampaikan informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok, merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan ajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan variasi. Menurut Udin dan Winata Putra tahun 2000 mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat suatu tindakan menonton. Variasi dapat berwujud
perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktif belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Lalu yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Dalam keterampilan memberikan penguatan ini atau biasa disebut dengan reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di atas yang lain. Lalu yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini, ini merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatih oleh calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, sehingga peserta didik siap mental dan tertarik mengikutinya. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran merupakan keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep atau prinsip dalil hukum atau prosedur dari inti pokok bahasa yang telah dipelajari. Kemudian yang keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dan belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisaran antara 3-5 orang ataupun paling banyak 8 orang untuk setiap kelompok. Sedangkan keterampilan dalam mengajar perorangan atau mengajar individu adalah kemampuan guru dalam membentuk tujuan bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam mengajar dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individu peserta didik. Lalu yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pada keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan keterampilan mengelola kelas, maka perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Berkaitan dengan kemampuan guru dan dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran dan bersifat refleksif, keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Pada keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kecil adalah suatu proses yang teratur yang memiliki sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informasi
uh, informal dengan berbagai pengalaman atau informasi. Pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersifat positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Kemudian adapun prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama kesesuaian. Kesesuaian ini relevan yaitu dalam memiliki dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Penyesuaian ini sangat penting agar dalam penerapan setiap unsur pembelajaran tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dalam kreatif beralih bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar digunakan dikemas lebih menarik dan biasanya melalui kreativitas akan memunculkan hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketepatan. Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksud agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus diperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang keempat yaitu kebermanfaatan. Setiap halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku siswa, meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Lalu yang kelima yaitu membangkitkan perhatian dan motivasi. Termasuk ke dalam prinsip pembelajaran sebagai suatu prinsip, artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Mengingat pengertian pentingnya perhatian dan motivasi, maka menetapkan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus membangkitkan perhatian dan motivasi siswa, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru, dosen, instruktur, atau widyawara dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi, bakat, dan bakat yang dimilikinya.
Baik, penjelasan saya yaitu keterampilan dasar mengajar. Segala kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.